masalah nafkah suami istri. Ketika seorang suami niku miskin, iksar, bahasanya kitab niku iksar niku melarat niku sampai tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan istri tidak ridho, maka istri niku boleh fashun nikah. Fashun nikah niku merusak pernikahan, bahasa yang mudah dipaham niku membatalkan pernikahan. Satu pendapat dengan cara cukup dengan istri, tapi menurut pendapat yang sahih, pengerusakan terhadap pernikahan ini istri boleh harus melaporkan kepada hakim. Nah, di dalam konteks negara Indonesia, istri harus melaporkan ke pengadilan agama bahwa suami saya niku tidak memberikan nafkah. Tapi dalam peraturan pernikahan, istri niku boleh mengajukan khuluk cerai apabila suami tidak memberi nafkah selama 2 tahun dalam kompilasi hukum pernikahan. Kompilasi hukum Islam dalam pernikahan niku hukum Islam yang dibuat undang-undang oleh negara. Nah, dalam pernikahan niku boleh istri mengajukan cerai kepada hakim. Tentu yang memberikan keputusan niku hakim. Setelah mengajukan oleh hakim pasti dipanggil kedua-duanya, suami istri niku. Setelah dipanggil, apa betul kamu melaporkan suami Anda tidak memberikan nafkah terus kamu tidak terima? Betul Pak Hakim misalnya. Saksinya mana? Bukti nanti. Suami mesti ditekoi. Apakah betul kamu tidak memberikan nafkah kepada istri? Nah, nanti kalau sama-sama menentang, masing-masing niku harus membawa saksi. Makanya benar-benar tidak memberikan nafkah, ya kudu enek saksi nih. Sopo saksi nih yo terserah, monggo sinten ya, saksi harus disumpah. Benar-benar zaman benar-benar melihat lek si A niki tidak memberikan nafkah pada istrinya. Nggih Pak Hakim, saya melihat misalnya begitu. Padahal enggak delok. Itu sering terjadi. Saksine niku saksi bayaran. Saksine koncone engko lek ditekoki hakim muni oh. Sebab nek ndak ada saksi tidak diluluskan. Nah, sering terjadi kayak ngoten niku. Makanya hukum perceraian niki yang diambil adalah pendapat yang sahih. Jadi kompilasi hukum Islam dalam pernikahan niku sudah betul menurut pendapat yang sahih, menurut hukum fikih. Niku lek pancen istrinya enggak ridho, lelek ridho yo mboten napa-napa, yo semas ora apa-apa. Jangan rakon ngene tak aku nyambut gawe mboten napa-napa, utawa nyambut gawe bareng-bareng. Nek kekurangannya padha ditanggung, abot enteng padha disangga, misalnya kayak ngoten niku. Nah, yang baik ya seperti itu. Pun niku permasalahan dalam rumah tangga. Lah yang dibahas di dalam hukum fikih tentu saja tentang masalah hukum. Hukum niku kapan terjadi ndak ridho antara suami istri. Terus nanti kalau terjadi perceraian pripun padahal punya anak, maka kalau anaknya masih kecil yang punya hak asuh anak adalah istri. Yang punya hak untuk mengasuh anak kecil dari suami itu adalah istrinya. Kenapa harus istri? Krono wong wedok niku lebih asfak, luweh welas, luweh telaten mendidik anak. Sampai umur berapa? Sampai dia umur 7 tahun. Yang jadi inti batasan umur niku pokok bocah beneh. Tapi umur 7 tahun kok bocah rong beneh, ya tetap hak asuh anak niku menjadi haknya istri. Sedangkan biaya hidup yang menanggung ya mantan suami, biaya hidup yang menanggung mantan suami, tapi hak asuh yang mendidik, yang merawat adalah istri. Itu kalau terjadi perceraian.